Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan obat kardiovaskuler yang sudah saya singgung mengenai obat-obat hipertensi. Sekarang akan saya lanjutkan mengenai obat-obat yang lain ya. Yang pertama adalah obat gagal jantung ya. Obat gagal jantung itu di sini saya ambil dari bukunya Kodak Kimball ya. Ini algoritmanya pengobatan gagal jantung ya. Jadi gagal jantung itu di sini dikatakan kalau terjadi udem ya pada pasien ya, pembengkakan pada pasien biasanya di kaki ya, itu diberi diuretik ya, diberi diuretik. Untuk diuretiknya itu bisa diberikan HCT ya, atau diberikan furosemid ya. Ya kemudian jika pasien itu menderita hipertensi ya, ada hipertensinya, maka diberikan obat basicnya itu adalah ACI ya, ACI ya misalnya captopril ya misalnya. Kemudian dikombinasikan dengan apa namanya itu bisa dikombinasikan dengan beta blocker ya, misalnya diberi obat-obat amlodipin ya contohnya amlodipin dan sebagainya, ini beta blocker ya. Ini adalah apa namanya itu basicnya ya, jadi basicnya itu ada 3 obat ya, jadi dia itu diberikan diuretik ya, diuretiknya itu tidak boleh pakai spironolakton tapi harus memakai HCT atau furosemid ya kalau bengkak ya. Kemudian kalau hipertensi diberikan obat ya 2 macam ya, dan dia diharuskan diet rendah garam ya. Kemudian kalau apa namanya itu tidak ada perkembangan ya, tensinya tidak turun ya, maka diberikan obat-obat tambahan ya. Jadi obatnya itu jadi 3 ya, triple ya. Triple obatnya jadi 3 atau triple ini boleh memakai spironolakton ya, boleh memakai hidralazin atau memakai digoxin. Jadi ini adalah apa namanya itu algoritma terapi untuk gagal jantung ya. Jadi gagal jantung. Nah kalau dengan ACI itu dia batuk ya, dia misalnya pakai captopril batuk, maka boleh diganti dengan ARB ya, misalnya diberi valsatran. Jadi untuk terapinya itu boleh pakai ACI atau ARB, tapi harus dikombinasikan dengan obat-obat golongan CCB, yaitu amlodipin dan sebagainya. Itu mengenai obat-obat ya ringkasnya ya, obat-obat gagal jantung ya. Kemudian untuk ini ya, ini ada apa namanya tambahan ya, tambahannya seperti ini. Jadi ini tadi ya, jadi kalau kita ringkas ya, kalau dia itu apa namanya itu diobati itu terapi utamanya adalah ACI ya. Kemudian kalau dia batuk pakai ARB kemudian plus CCB. Jadi saya kira itu tadi yang ulang aja sama ya. Itu mengenai terapi hipertensi pada gagal jantung. Kemudian untuk hipertensi untuk obat-obat STEMI ya. STEMI itu kalau diterjemahkan itu serangan jantung ya. Serangan jantung ada 2 yaitu STEMI dan STEMI itu yang stabil ya. Yang stabil, kalau yang satunya itu yang NSTEMI ya, atau yang tidak stabil ya. Jadi untuk terapinya itu intinya kalau nyeri dia dikasihkan morfin ya. Kalau dia ada nyeri hebat ya, biasanya ada nyeri hebat itu obatnya itu harus diberikan obat narkotik ya. Obat nyeri golongan narkotik yaitu morfin ya. Kemudian kalau dia diterapi juga dengan algoritmanya diterapi juga dengan obat yang lain yaitu obat-obat antiplatelet ya. Di sini antiplateletnya itu memakai aspirin. Nah, kalau aspirinnya itu dia mengalami iritasi lambung ya, ada pendarahan, dia boleh diganti dengan clopidogrel ya. Kemudian diberikan juga nitrogliserin ya. Nitrogliserin di sini bisa diberikan secara IV, bisa diberikan secara sublingual ya. Jadi ini adalah terapi pertama kalau orang menderita STEMI ya. STEMI ini diagnosisnya ditegakkan dengan cara melihat hasil ECG ya atau elektrokardiograf ya. Jadi ini yang penting itu di sini ya. Nah, STEMI ini sebenarnya harus dilakukan pemasangan ring ya. Jadi STEMI itu penyakit yang memang harus dipasangi ring ya. Nah, kalau nggak dipasangi ring itu harus diberikan obat-obat trombolitik ya, misalnya diberikan atelepase ya, misalnya ya, streptokinase ya. Jadi untuk STEMI ini
setelah dia diobati dengan 3 macam obat ini ya, kemudian dia dilakukan observasi ya. Jika dalam 12 jam ya, jika dalam 12 jam itu simptomnya itu sudah nggak ada ya, sudah mulai berkurang, maka bisa segera diberikan obat-obat trombolitik ya, tadi yang sudah saya singgung ya. Jadi ini seperti ini ya. Atau dilakukan terapi pemasangan ring. Tetapi kalau lebih dari 12 jam ya, dia itu tidak ada perkembangan ya, pengobatannya beda ya. Ini di sini sudah disinggung ya, diberikan obat-obat enoxaparin dan sebagainya ya. Ini untuk STEMI ya. Kemudian yang ketiga, hipertensi pada kehamilan ya. Hipertensi pada kehamilan itu kalau kita pengen mudah menghafalkan ya, itu tidak memakai ACI dan tidak memakai ARB ya. Jadi orang hamil itu tidak boleh minum obat-obat golongan ACI dan golongan ARB. Di sini kalau kita lihat, kita perhatikan ya, obat-obat untuk kehamilan ini hanya golongan CCB ya, di sini ya, golongan CCB ini misalnya nifedipin. Ya, kemudian di sini ada golongan beta blocker ya, misalnya ini hanyalah labetalol ya yang dipakai ya. Kemudian dipakai juga alpha blocker ya, misalnya hidrolazin dan metildopa. Jadi di sini yang jadi pilihan itu cukup banyak ya, cukup banyak yang dipilihan. Tapi biasanya kalau dokter obsgin itu biasanya lebih sering pakai ini ya, metildopa ini ya. Metildopa ini banyak ya, di Indonesia sudah banyak ya ya. Atau pakai nifedipin ya. Jadi ini hipertensi pada kehamilan itu boleh metildopa, itu boleh nifedipin, boleh labetalol ya. Ini pilihannya cukup banyak ya. Jadi tidak ada obat hipertensi untuk kehamilan itu obat-obat golongan ACI ya, atau obat-obat golongan ARB ya. Misalnya captopril, irbesatran itu tidak dipakai ya. Bahkan golongan-golongan obat ini juga kita lihat hanya satu aja di sini ya. Kalau golongan beta blocker hanya labetalol ya. Kalau golongan CCB itu di sini hanya nicardipin ya, sama nifedipin ya. Jadi ini terbatas juga obatnya. Itu adalah hipertensi pada kehamilan ya. Kemudian ini hipertensi emergensi. Nah, ini Chris hipertensi emergensi itu adalah hipertensi yang terjadi di mana tekanan darah diastoliknya lebih besar dari 120. Ya, jadi hipertensi emergensi itu definisinya itu kalau tekanan darahnya lebih besar dari 120. Nah, kalau dia itu dikhawatirkan terjadi kerusakan organ, maka dikatakan hipertensi emergensi. Tapi kalau tidak dikhawatirkan kerusakan organ, maka dinamakan krisis hipertensi. Itu beda ya, antara krisis hipertensi dan hipertensi emergensi itu beda ya. Kalau hipertensi emergensi itu definisinya adalah tekanan darahnya diastoliknya di atas 120 ya. Di atas 120 ya. Ini obatnya bisa dilihat di sini ya, cukup kompleks ya, tapi semuanya itu bisa dipastikan semuanya itu bentuknya injeksi atau IV ya. Bisa dipastikan semuanya bentuknya injeksi atau IV ya. Ada nicardipin ya tadi ya, ada hidrolazin tadi juga dipakai juga untuk kehamilan ya. Ini bisa dilihat ya untuk obatnya, ini saya ambil dari bukunya Kodak Campbell ya. Kemudian untuk hipertensi dan preeklamsi. Hipertensi preeklamsi. Jadi preeklamsi itu kondisi di mana wanita yang sedang hamil di atas 20 minggu ya, tekanan darahnya naik ya, itu namanya preeklamsi ya. Dengan ciri-ciri, berapa ciri-ciri ya, tetapi kita tidak usah banyak membahas itu, tapi yang jelas kalau ada kata-kata preeklamsi ya, di mana dia hamil lebih dari 20 minggu ya, itu tensinya harus segera diturunkan ya, karena memang tensinya tinggi sekali preeklamsi itu di atas 160 ya. Jadi kalau orang hamil tensinya di atas 160 itu sudah preeklamsi ya. Tidak bisa diobati dengan obat-obat tadi ya, misalnya diobati dengan obat yang tadi kita ya. Ini harus diberikan obat-obat itu IV. Ya, jadi kalau yang tadi kan yang hamil biasa ya hipertensi ya. Hipertensi kalau ini yang preeklamsi itu tensinya tinggi di atas 160, 110 ya. Ini harus diberikan obat-obat IV ya. Di sini kita lihat obatnya hampir sama dengan tadi ya, teman ini IV ya. Ini labetalol ya, hidrolazin, nifedipin ya.
Kalau nggak mempan baru diberikan nitrogliserin atau nitroprosid ya. Jadi ini obat-obat untuk preeklamsi ya, ini banyak ya, sering keluar ya di UKI ya, preeklamsi ini ya. Kemudian untuk yang lain adalah mengenai ya ini materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin mengenai efek samping dari obat-obat hipertensi ya, dan beberapa obat yang lain yang sering ditanyakan ya. Yang lain mengenai pengobatan angina pectoris ya. Jadi angina pectoris ya ini. Nah, maaf ini stroke ya, pengobatan stroke. Ya, jadi ini juga sering ditanyakan ya di UKI ya, yang namanya stroke. Tapi yang ditanyakan itu hanya apa namanya itu pemakaian obat-obat TPA ini yang ditanyakan ya. Jadi clue-nya adalah ya jika pasien itu sudah terdiagnosis ya lewat CT scan ya, dalam waktu kurang dari 4,5 jam terdiagnosis stroke ya. Stroke itu kan bisa stroke hemoroid atau stroke iskemik ya. Di sini ditulis akut stroke aja ya, misalnya stroke hemoroid ya misalnya contohnya ya, atau stroke iskemik. Maka dia itu wajib diberi obat TPA. Ya, TPA itu misalnya streptokinase misalnya contohnya ya tadi ya. Kayak STEMI tadi ya, kalau STEMI itu kalau penanganannya itu kalau sudah diberikan obat-obat di UGD diberikan obat-obat kayak aspirin ya. Kemudian morfin ya kalau nyeri dada hebat ya. Kemudian nitrogliserin baru diberikan obat-obat TPA. Kalau ini langsung ya, tidak melalui proses awal, jadi langsung diberikan TPA ya. Karena memang stroke itu gejalanya tidak disertai dengan nyeri ya. Jadi kalau tadi kan disertai dengan nyeri kalau STEMI ya. STEMI itu nyeri dada ya. Nyeri dada hebat ya. Kalau stroke itu tidak perlu diberikan obat-obat seperti aspirin dulu, itu langsung prosedurnya langsung diberikan obat-obat TPA ya. Jadi ya seperti tadi ya, atelepase dan sebagainya. Dengan syarat ya stroke-nya itu kurang dari 4,5 jam terdiagnosis. Kalau lebih dari 4,5 jam ya enggak pakai ini ya. Ini enggak ada manfaatnya ya. Kalau lebih dari 4,5 jam obatnya diberikan obat-obat antiplatelet ya. Jadi beda ya kalau ini bermanfaat ya kalau terjadinya stroke itu kurang dari 4,5 jam. Ya. Tapi kalau lebih dari 4,5 jam diberikan obat-obat antiplatelet ya seperti aspirin dan sebagainya. Itu mengenai pengobatan stroke ya. Kemudian yang lain adalah mengenai pengobatan angina pectoris ya. Yang perlu diperhatikan ya dalam pengobatan angina pectoris adalah kecepatannya ya. Jadi kalau orangnya baru masuk UGD ya itu harus segera diobati. Jadi pengobatan angina pectoris itu ada dua sesi ya. Ada sesi di mana dia itu kondisinya akut ya. Jadi pasien masuk UGD itu harus cepat ditangani ya. Bagaimana cara menanganinya? Cara menanganinya adalah dengan obat-obat golongan nitrat. Ya, jadi ini golongan nitrat ini dipilih yang short acting. Ya, jadi ini untuk penanganan akut, ya kondisi akut pada angina pectoris ya. Angina pectoris itu kan cirinya nyeri dada ya, mirip seperti STEMI. Sebenarnya angina pectoris itu kalau parah ya jadi STEMI ya. Nah ini yang dipilih ini ada beberapa pilihan ya, tapi yang lazim dipakai ya di Indonesia adalah nitrogliserin yang sublingual ya atau nitrogliserin yang IV ya. Yang paling cepat adalah nitrogliserin IV ya. Jadi ini hanya 5 menit efeknya. Nah, ini adalah untuk obat-obat akut, tapi kalau kronik ya, itu kita pakai yang long acting ya, yang kerja panjang ya. Kita pakai yang long acting yang kerja panjang, itu pilihannya cukup banyak ya. Nanti kalau ini yang golongan nitrat itu bisa nitrogliserin ya, bisa isosorbit dinitrat ya atau ISDN, bisa isosorbit mononitrat atau ISMN ya. Ini bisa sublingual ya, bisa tablet ya. Jadi ini kalau untuk terapi maintenance-nya ya, terapi jangka panjangnya ya, kita pakai yang long acting. Jadi untuk pada prinsipnya ya untuk pengobatan angina pectoris itu ya, obat apa yang kita pakai itu tergantung apakah kondisinya itu akut, apakah kondisinya itu untuk maintenance atau kondisinya itu kronis. Ya. Kalau yang akut makanya short acting, ya. Kalau yang untuk maintenance atau yang kronis itu pakai yang long acting, ya.
Kalau yang long acting selain golongan nitrat ini juga ada tabelnya ya. Ini saya ambil juga dari Kodak Gimbal ya di sini. Kita lihat di sini golongan CCB ya, tapi golongan yang dihidroperidin ya. Ini dipakai ya beberapa obat misalnya amlodipin, develodipin, kemudian yang CCB yang apa namanya? Yang lain ya, yang non dihidroperidin ya, itu verapamil ya di sini ya. Oke, jadi kalau obat-obat angina pectoris itu yang dipakai hanya golongan maaf ya, bukan golongan yang dipakai hanya golongan CCB ya, yang long acting dan golongan nitrat. Jadi kalau obat-obat angina pectoris itu tidak memakai obat-obat seperti captopril ya, besatran itu tidak dipakai ya, atau golongan beta blocker itu tidak dipakai. Jadi intinya itu nanti itu bisa disesuaikan aja ya kalau untuk angina pectoris ya, mau yang long acting atau mau yang short acting. Jadi itu tambahan ya kemarin ya, sekali lagi untuk kardiovaskuler itu materinya sangat banyak ya. Jadi memang kita harus memilah-milah yang dipelajari ya. Jadi ini memang saya ringkas, saya singkat ya agar kita mudah mempelajari dan nanti bisa juga dilihat ya yang lengkap itu kita bisa lihat di e-booknya di punyanya Kodak Gimbal ya. Ini sebagian memang saya ambil dari Kodak Gimbal ya. Ya, jadi itu saya kira untuk materi kardiovaskuler ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.